Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Plus tipe Premium Package warna putih yang versi facelift terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, inilah mobil Mitsubishi Xpander Plus Facelift yang tipe Premium Package warna putih yang kita review. Sebagai catatan, unit ini merupakan unit versi display. Jadi kalau unit versi aslinya nanti ada beberapa aksesoris yang belum ada. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Pertama dari model kunci. Untuk model kuncinya tidak ada berubah, jadi tampilannya tetap sama. Untuk fiturnya juga sama. Mobil ini sudah dilengkapi dengan spion auto folding, jadi secara otomatis sudah membuka dan menutup ketika di remote. Lalu untuk dimensi, mobil ini memiliki lebar 1,8 meter dengan tingginya 1,75 meter. Serta untuk panjang, mobil Xpander Plus Facelift ini memiliki panjang 4,5 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Untuk unitnya ini masih sangat baru. Nah, di sini bisa kita lihat untuk waktu produksinya tanggal 11 November tahun 2021. Jadi baru diproduksi sekitar 5 hari kemarin. Kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk bagian depan dilengkapi dengan emblem Xpander Plus sama seperti yang versi sebelumnya. Yang membedakan ada di bagian grill depan. Kalau dengan versi terbaru ini, sekarang grill depannya berwarna piano black. Kalau yang dulu lebih ke warna grey. Kalau tengahnya tetap sama, ada logo Mitsubishi warna chrome. Lanjut ke bagian lampu. Untuk tampilan lampu tidak ada yang berubah. Bagian atas di sini tetap lampu LED position lamp, fungsinya sebagai lampu senja, kemudian ada list warna chrome. Untuk lampu utamanya tetap menggunakan lampu LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Kemudian di bawahnya terdapat lampu sen. Kalau untuk lampu sennya tetap lampu bohlam. Dan di bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk Xpander Plus ini fog lampnya menggunakan lampu jenis LED. Serta untuk bagian depan front underguardnya di sini berwarna silver. Secara tampilan depan perubahannya ada di aksen grillnya. Kalau dulu grill warna gris, sekarang grill warna hitam. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Secara tampilan samping juga sama persis, hampir tidak ada perubahan antara Xpander Plus yang versi lama dengan yang versi facelift. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Nah, untuk bagian paling atas sudah dilengkapi dengan roof rail, kapasitasnya 20 kg. Nah, berhubung ini merupakan unit versi display, jadi di sini sudah ada talang airnya, tapi kalau untuk aslinya belum ada talang air. Lalu untuk bagian pilar B di sini tetap warna hitam, list bagian bawahnya juga tetap warna chrome. Untuk handle pintu tetap sama, menggunakan model tarik, covernya warna chrome, dilengkapi dengan tombol klis di bagian ujung. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya milik cover warna chrome, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian over fender ini, nah, fender garnish warna silver ini aslinya belum ada, kalau ini tambahan sendiri. Oh iya, ini sih agak sedikit kotor, ini sebenarnya kotoran tanaman. Aksesoris fender garnish ini biasanya tersedia di bengkel resmi Mitsubishi. Lanjut ke bagian ban. Nah, di sini untuk desain velgnya tidak ada perubahan, masih tetap sama. Untuk profil bannya juga tetap sama. Di sini menggunakan ban merek Dunlop dengan profil bannya berukuran 205/55 R17. Lalu untuk sistem keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Kita lanjutkan lagi ke bagian samping. Untuk tampilan samping bawah tetap sama. Di sini terdapat over fender dengan lace warna silver. Untuk desainnya ini tetap dipertahankan karena memang memberikan kesan gagah. Lanjut ke bagian kaca. Untuk kaca samping sudah dilengkapi dengan kaca film merek Vicul. Ini khusus tipe premium package. Lalu kalau untuk cover bensin ini sebelumnya belum ada, ini tambahan aksesoris sendiri. Fender garnish samping juga aslinya belum ada, ini tambahan sendiri. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Mitsubishi Xpander Plus Facelift. Secara tampilan eksterior masih tetap sama, karena memang perubahannya ini lebih didominasi ke bagian interior. Di sini untuk bagian atas dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna body. Kemudian untuk bagian belakang terdapat spoiler serta ada head mount stop lamp. Untuk kaca belakang dilengkapi dengan defogger, tetap sama seperti yang kemarin. Lalu ada wiper di bagian tengah. Untuk kaca belakang menggunakan kaca film merek Vicul. Lalu untuk desain lampu belakang juga tetap sama, di sini menggunakan desain model L.
Untuk lampu belakangnya model LED. Kemudian lanjut ke bagian tailgate. Untuk tailgate-nya di sini ada logo Mitsubishi warna krom di bagian tengah, serta aksennya juga tetap sama menggunakan aksen piano black. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian di sebelah kiri terdapat emblem expander cross warna krom. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Ada reflektor model vertikal di bagian ujung. Kemudian untuk tampilan bawahnya, rear underguard tetap berwarna silver. Dan untuk ban serep, nah di sini saya sedikit agak bingung karena ban serepnya kok pakai velg jenis standar. Mungkin karena ini versi display. Mengingat sebelumnya kalau expander cross ban cadangannya menggunakan velg racing, tapi nanti coba akan kami konfirmasi lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksteriornya. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini handle pintu sisi pengemudi sudah dilengkapi dengan tombol keyless. Jadi aksesnya sudah tidak perlu pakai remote, cukup tekan tombol yang ada di bagian handle pintu. Untuk tampilan door trim, nah di sini agak sedikit berubah. Untuk perubahannya ada di jenis material. Kalau untuk bagian atas tetap menggunakan bahan plastik, tapi kalau untuk sandaran sampingnya sudah menggunakan bahan soft touch serta ada aksen jahitan warna putih. Di tengahnya ada aksen les warna silver. Kemudian handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Untuk tombol di sini ada tombol window lock pengunci jendela, sampingnya ada central lock pengunci pintu. Kemudian untuk power window sudah auto pada seat driver, covernya aksen karbon, ada laci penyimpanan, dan di sini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Di bagian bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya juga terdapat perubahan pada jenis bahan yang digunakan. Kita mulai dari pilar A. Untuk pilar A-nya ada speaker jenis tweeter. Kemudian di sini untuk bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan bahan soft touch. Ada kisi AC dengan les warna silver dan tombol infonya berubah di sini. Untuk bagian bawahnya juga dilengkapi dengan bahan soft touch. Lalu untuk tombol-tombolnya kurang lebih sama, ada tombol start stop engine. Kemudian ini untuk pengaturan spion, ini pengaturan cerminnya dan dilengkapi dengan tombol folding. Yang membedakan sekarang dilengkapi dengan idling soft system serta dilengkapi dengan fitur stability control. Di bawahnya ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Lalu ini tuas untuk pembuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena memang tipe premium package ini hanya tersedia dalam transmisi matic. Lalu untuk tuas pembuka tangki BBM ada di bagian bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk tampilan cluster meternya tetap sama. Sebelah kiri ada RPM, kemudian ini MID, dan di sebelah kanannya ada indikator speedometer. Untuk bagian setir ada perubahan di bagian desain. Ada logo Mitsubishi warna krom di bagian tengah, kemudian dilengkapi dengan airbag. Nah, untuk desain model setirnya sekarang seperti ini. Untuk sebelah kiri di sini dilengkapi dengan audio switch steering. Ini pengaturan volume, pengaturan channel, lalu ada Bluetooth handsfree dan juga voice command juga. Di bagian samping tetap dilengkapi dengan fitur cruise control. Dan untuk setirnya sudah dilapisi dengan cover kulit. Untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas pengaturan wiper. Dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Kemudian untuk pengaturan setirnya di sini sudah bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur. Sangat fungsional. Nah, fitur ini juga ada di expander cross yang versi sebelumnya. Kita coba nyalakan MID. Nah, di sini agak sedikit berubah di bagian aksennya. Sekarang ada aksen warna biru di bagian cluster meter. Dari bagian cluster meter kita lanjut ke bagian head unit. Nah, untuk head unitnya mengalami perubahan. Kalau dulu hanya ukuran 8 inci, sekarang berubah menjadi 9 inci. Jadi head unit yang sekarang ukurannya lebih besar. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul tombolnya. Kita klik setuju. Untuk tampilan yang terbaru modelnya seperti ini. Sekarang desainnya desain floating. Coba kita lihat ada fitur apa saja di bagian head unit ini. Yang pertama, di sini kita bisa melihat kamera belakang. Tapi memang agak blur karena di belakang masih ada cover plastiknya. Kemudian kita lihat ke bagian home. Nah, desainnya sudah modern. Oh, ternyata untuk fiturnya jauh lebih lengkap. Kita coba lihat satu persatu. Untuk sebelah kiri di sini ada fitur Apple CarPlay. Nah, harus koneksi kabel USB. Selain Apple CarPlay di sini juga ada Android Auto. Selain itu ada fitur Miracast juga. Nanti untuk cara penggunaannya akan kami buatkan di video selanjutnya. Lanjut lagi, seperti biasa ada radio, kemudian kita cek menu lainnya. Untuk menu lainnya lengkap, ada USB, iPod, telepon, kemudian Bluetooth. Berikutnya ke menu setting. Nah, untuk menu setting ini nanti akan kami jelaskan lebih detail di video selanjutnya. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Di sini terdapat tombol hazard serta 2 buah kisi AC dengan les warna silver. Lalu untuk pengaturan AC-nya sudah menggunakan pengaturan digital.
Ini berubah dari versi sebelumnya. Nah, sebelah kiri pengaturan untuk kecepatan fan, untuk sebelah kanan pengaturan suhu AC. Lalu di bawahnya di sini ada tombol untuk auto fogger, kemudian sebelahnya untuk AC secara maksimal. Di sebelahnya lagi ada mode arah hembusan, arah kepala, kepala kaki, kemudian kaki saja. Lalu ini untuk menyalakan AC. Di sebelahnya untuk air sirkulator dan sebelahnya lagi untuk mematikan AC. Untuk bagian bawah di sini terdapat dua buah slot penyimpanan. Kemudian ada dua buah slot USB juga. Nah, untuk slot USB-nya yang bagian atas fungsinya untuk koneksi ke bagian handphone. Jadi misalnya untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay di slot USB atas. Kalau untuk yang USB bawah digunakan untuk USB standar. Di sampingnya ada satu buah power outlet. Lalu untuk perubahan berikutnya ada di bagian jenis transmisi. Untuk transmisi yang Matic sekarang menggunakan Matic CVT. Kalau yang sebelumnya menggunakan Matic Convent. Handremnya juga berubah. Di sini sudah menggunakan electric parking brake. Di belakangnya dilengkapi dengan fitur brake auto hold juga. Lanjut di bagian tengah, di sini ada dua buah cup bottle holder. Serta untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan cover bahan soft touch. Ini bisa digunakan sebagai armrest karena ukurannya memang cukup lebar. Secara desain covernya ini menyerupai dengan desain Pajero Sport. Nah, ini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan airbag, kemudian ada speaker jenis tweeter, serta yang berubah di sini untuk aksen bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch. Listnya ini juga sekarang didominasi oleh aksen warna hitam, kalau dulu lebih ke warna coklat. Di bawahnya ada laci penyimpanan atau glove box, untuk modelnya model standar opening. Lalu seperti biasa untuk bagian bawah di sini terdapat karpet. Kemudian untuk perlengkapan lainnya di sebelah kiri di sini ada APAR, buku servis dan juga garansi kaca film. Nah, ini kartu garansi kaca film, kemudian ini buku petunjuk head unit, dan ini tas berisi buku servis dan juga manual book. Lanjut ke bagian samping, bagian atas ada assist grip model retract, kemudian untuk sun visor-nya di sini dilengkapi dengan cermin. Untuk bagian tengah lampu kabin model standar. Lalu untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk sun visor si pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Untuk bagian sampingnya di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang tipe premium package warna putih. Dari bagian baris pertama, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian baris kedua. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Perubahannya jika dibandingkan dengan tipe lama, kalau yang sekarang ada aksen bahan soft touch di bagian samping ini. Serta untuk armrestnya juga menggunakan bahan soft touch. Kalau untuk fitur-fitur lain kurang lebih sama. Jadi di sini ada tombol untuk power window, handle pintu warna chrome, cup bottle holder. Kita masuk ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian untuk sebelah kiri di sini ada assist remote retract, ini ada lampu kabin. Untuk jok baris kedua di sini dilengkapi dengan dua buah headrest. Nah, di sini untuk cover joknya sekarang full berwarna hitam, sudah tidak kombinasi antara hitam coklat lagi. Kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Untuk posisi duduk masih tetap sama, jadi di sini sama-sama longgarnya. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kalau kita majukan paling full di sini untuk posisi lututnya masih aman. Ini untuk slidingnya juga cukup lebar. Secara dimensi ruang masih tetap sama dengan Xpander Cross tipe sebelumnya, jadi sama-sama lebarnya. Ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa juga masih sangat aman. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini dilengkapi dengan laci penyimpanan atau seatbelt pocket. Untuk sebelah penumpang depan juga sama, dilengkapi dengan laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah di sini dilengkapi dengan dua buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Oh iya, untuk material jok yang digunakan tetap sama, di sini menggunakan cover bahan kulit. Nah, di sini perubahannya ada di bagian armrest, karena kalau yang sekarang sudah dilengkapi dengan dua buah cup bottle holder. Jadi kalau dilipat, bagian atasnya bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Mitsubishi Xpander Cross ini? Harusnya sih sama karena memang tidak ada perbedaan masalah dimensi untuk masalah Xpander Cross ini. Kita lihat untuk posisi lututnya di sini sangat aman. Masih ada space. Kemudian untuk lebarnya juga memadai, ini kalau dimuat oleh 2 orang dewasa masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di samping ada satu buah cup bottle holder, kemudian atasnya ada laci penyimpanan, dan di
Di sini dilengkapi dengan assist grip mobility track. Untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip mobility track, kemudian dilengkapi dengan satu buah power outlet. Di belakangnya ada laci penyimpanan dan juga satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe premium package yang versi facelift warna putih ini. Nah, untuk Xpander Cross yang versi facelift ini sekarang sudah bisa inden. Kalau dapat unitnya di bulan Desember, maka kemungkinan besar masih bisa ikut program PPNBM. Tapi kalau dapat unitnya di bulan Januari, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, kalau tidak dapat program PPNBM dan minta batal, nanti akan kami proseskan untuk proses pengembalian tanda jadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk tampilan bagasinya. Oh iya, untuk yang Xpander Cross ini beda dengan Xpander yang facelift. Ini untuk pintu belakangnya masih menggunakan tuas manual. Kalau untuk yang versi facelift ini sudah menggunakan tuas elektrik. Tapi kalau saya pribadi untuk pintu belakang sebenarnya lebih suka tuas manual. Kembali ke bagian bagasi. Nah, di sini ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Kemudian untuk bagian samping ini tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga dongkrak. Untuk lokasinya tetap sama di sebelah kanan mobil. Jadi memudahkan kita untuk mengakses terutama dalam kondisi darurat. Untuk kapasitas bagasinya juga tetap besar, ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Xpander Cross facelift. Dari bagian bagasi, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk masalah mesin sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali antara Xpander Cross yang model lama dengan mobil Xpander Cross yang versi facelift. Di sini untuk mesinnya digunakan tetap menggunakan mesin berkode 4N91. Untuk kapasitas mesinnya 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi Mavec DOHC dengan 16 katup 4 silinder. Untuk bagian bawah kap mesin, untuk yang warna putih sudah dicat warna putih, dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk masalah mesin, di sini tenaga yang dihasilkan juga tetap sama. Untuk max powernya di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Untuk fitur lainnya juga sama lengkap, mulai dari sistem pengereman ABS, EBD, kemudian dilengkapi dengan stability control, serta juga sudah dilengkapi dengan fitur hill assist. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross facelift yang tipe premium package warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.